warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kalista Zaskia Ramadhani dengan NIM 01021382328170, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul The Economic Consequence of the Peace, di mana pada buku ini menganalisis kritik dari John Maynard Keynes terhadap Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Kemudian kita akan membahas Keynes di tengah pusaran sejarah, di mana pada tahun 1919 John Maynard Keynes ini merupakan seorang ekonom muda yang dimana dia ini sangat brilian dan menjadi perwakilan resmi pembendaharaan Inggris dalam konferensi perdamaian Paris. Namun ia lebih memilih untuk mengundurkan diri pada Juni tahun 1919 sebagai bentuk protes ia terhadap isi perjanjian yang menurutnya tidak realistis dan terlalu memberatkan pihak Jerman. Kembali ke Inggris, ia menulis buku hanya dalam waktu kurang lebih 2 bulan, dan ketika diterbitkan pada tahun 1916, tepatnya pada bulan Desember, buku itu langsung menjadi sensasi internasional. Kita akan membahas mengapa Versailles ini adalah kesalahan. Keynes berpendapat bahwa perjanjian Versailles ini merupakan sebuah kesalahan besar, yang dimana pada hal ini karena pada perjanjian tersebut terlalu fokus pada pembagian wilayah dan kekuasaan politik saja, tetapi mengabaikan pemulihan ekonomi Eropa yang dimana pada saat itu hancur akibat perang. Kemudian putusnya integrasi dan balas dendam. Menurut Keynes, Jerman merupakan pusat ekonomi Eropa. Selanjutnya ada putusnya integrasi dan balas dendam, yang dimana menurut Keynes, Jerman ini merupakan pusat ekonomi Eropa. Sehingga ketika Jerman ini dilemahkan secara ekstrim, maka seluruh sistem ekonomi di Eropa juga dapat terganggu. Selain itu, pada perjanjian ini itu lebih bersifat menghukum atau balas dendam dibandingkan membangun stabilitas jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas The Big Four dan Renteran Visi, yang dimana pada dalam konferensi Versailles ini terdapat 4 tokoh utama, yaitu Woodrow Wilson, Clement Clark, Lloyd George, dan Victorio Emmanuel Orlando, di mana Keynes di sini mengkritik para pemimpin ini dari sisi psikologis. Yang pertama itu ada Wilson, yang dimana dia dianggap terlalu idealis, Clement Clark terlalu fokus pada melemahkan negara Jerman, Orlando hanya mengejar kepentingan wilayah Italia, dan Lloyd George yang terjebak antara tekanan politik domestik dan juga realitas ekonomi. Setelah pada slide kali ini kita akan membahas tentang anatomi ekonomi atau pasal penghancur, di mana pada perjanjian Versailles ini memaksa Jerman untuk kehilangan banyak sumber daya penting, di mana mereka ini dapat kehilangan sekitar 75% besi, sepertiga produksi batu bara, dan juga seluruh armada kapal dagang. Selain itu, melalui pasal 231 atau War Gold Clause, yang dimana Jerman ini dipaksa menanggung seluruh tanggung jawab moral dan finansial atas perang. Kemudian, menurut Keynes, reparasi ini bukan untuk pemulihan, tetapi justru untuk memiskinkan Jerman. Selanjutnya, kita akan membahas the transfer problem, di mana Keynes menjelaskan adanya transfer problem, yang dimana itu berisi untuk membayar reparasi, Jerman ini diharuskan untuk memiliki surplus ekspor. Namun di sisi lain, negara sekutu justru membatasi perdagangan Jerman. Ditambah lagi sistem mata uang yang menjadi tidak stabil, sehingga sistem transfer pembayaran internasional menjadi sangat sulit dilakukan pada negara Jerman. Selanjutnya itu ada tragedi ekonomi atau hiperinflasi, di mana prediksi Keynes ini terbukti pada tahun 1923 ketika Jerman ini mengalami hiperinflasi, di mana nilai mata uang jatuh secara drastis dan kelas menengah ini kehilangan seluruh tabungan mereka.
Kondisi ini dapat memicu krisis sosial dan menjadi salah satu faktor munculnya ekstremisme politik di Jerman. Selanjutnya itu ada solusi alternatif dari Keynes, di mana Keynes ini sebenarnya menawarkan beberapa solusi alternatif yang dapat dilakukan. Yang dimana pertama ini ada pembatalan hutang antar negara sekutu untuk meringankan beban global. Kemudian yang kedua ini ada pemberian pinjaman internasional, khususnya dari Amerika Serikat untuk menstabilkan perekonomian yang ada di Eropa ini. Kemudian yang ketiga ini ada pembentukan zona perdagangan bebas di Eropa agar arus barang yang terjadi dan sumber daya tetap berjalan lancar dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kritik dari sudut pandang sejarah, yang dimana pada hal ini tidak semua pihak setuju dengan Keynes. Ya, salah satunya ada Etienne Manteau berpendapat bahwa Jerman sebenarnya mampu membayar reparasi, tetapi Keynes di sini justru memberi alasan bagi Jerman untuk menghindar. Sementara itu, sejarawan modern menilai bahwa masalah utama bukan pada besarnya reparasi, melainkan hal ini terjadi pada kegagalan implementasi dan kurangnya komitmen politik. Selanjutnya kita akan membahas Versailles atau kegagalan visi ekonomi, di mana pada perjanjian Versailles ini dianggap gagal. Mengapa gagal? Karena hal ini tidak memiliki visi ekonomi pada jangka panjang. Dampaknya terlihat dari krisis globe, hiperinflasi, hingga akhirnya hal ini juga dapat berkontribusi pada terjadinya Perang Dunia Kedua. Namun, gagasan Keynes kemudian diwujudkan dalam sistem Bretton Woods dan Marshall Plan, yang dimana hal ini menekankan pentingnya membangun kembali ekonomi untuk menciptakan stabilitas global. Setelah penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Keynes di sini dapat melihat perdamaian tidak hanya sebagai akhir perang, tetapi juga sebagai proses pemulihan ekonomi. Kegagalan di sini dapat memahami hal ini dalam perjanjian Versailles menjadi pelajaran penting bagi dunia. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.